Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Saputra dengan NIM D101217708. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Tadulako Palu, akan memaparkan materi tentang ilmu perundang-undangan dengan judul Norma Hukum berdasarkan subjek, objek, dan masa berlakunya. Norma hukum terbagi menjadi tiga, ialah berdasarkan objek, berdasarkan subjek, dan masa berlakunya. Norma hukum berdasarkan subjeknya itu terbagi menjadi dua, ialah norma hukum umum dan norma hukum individual. Pengertian dari norma hukum umum. Norma hukum umum suatu norma yang ditujukan untuk orang banyak, umum, dan tidak tertentu. Sedangkan norma hukum individual ini yang mana suatu norma hukum yang ditujukan atau dialamatkan pada seseorang, beberapa orang, atau kelompok orang tertentu. Norma hukum berdasarkan objeknya. Norma hukum berdasarkan objeknya ini terbagi menjadi dua, yaitu norma hukum abstrak dengan norma hukum konkret. Pengertian dari norma hukum abstrak. Norma hukum abstrak ialah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya, tidak konkret. Norma hukum abstrak ini merumuskan suatu perbuatan seseorang secara abstrak. Sedangkan norma hukum konkret adalah norma hukum suatu norma yang merumuskan perbuatan seseorang secara tentu atau nyata. 4 kombinasi norma hukum berdasarkan subjek dan objeknya. Kombinasi yang pertama ialah norma hukum umum dan norma hukum abstrak. Kombinasi yang kedua adalah norma hukum umum dan norma hukum konkret. Yang ketiga adalah norma hukum individual dengan norma hukum abstrak. Yang keempat, kombinasi yang keempat adalah norma hukum individual dan norma hukum konkret. Penjelasan dari norma hukum umum abstrak. Norma hukum umum abstrak adalah suatu norma yang ditujukan untuk umum dan perbuatannya masih bersifat abstrak atau belum konkret, yang mana kita ambil contoh dari pasal 362 KUHP, yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900, yang mana kata barang siapa ini dapat diartikan sebagai norma hukum umum karena hal tersebut tidak menentukan pada suatu orang atau suatu kelompok tertentu. Dan kata mengambil barang sesuatu adalah suatu tindakan seseorang mengambil barang yang tidak ditentukan barang apa itu, yang menunjukkan objek yang diatur dalam pasal 362 KUHP ini tidak menentu atau abstrak. Selanjutnya adalah pada norma hukum umum konkret. Norma hukum umum konkret biasanya ditujukan secara umum dan perbuatannya sudah tertentu atau konkret. Sebagai contoh saja adalah dari norma hukum konkret biasanya berbunyi setiap orang dilarang menggunakan baju berwarna merah pada acara kedukaan. Kata setiap orang ini menunjukkan suatu subjek yang tidak menentu atau ditujukan pada masyarakat umum, dan hal ini menyatakan adalah norma hukum umum. Dan kata menggunakan baju berwarna merah adalah perbuatan ini hanya ditujukan bagi siapa saja yang menggunakan baju berwarna merah dilarang datang pada acara kedukaan, dan ini menunjukkan suatu perbuatan atau objek yang diatur tersebut hanya ditujukan kepada siapa saja yang menggunakan baju berwarna merah saja. Norma hukum individual abstrak. Norma hukum individual abstrak ini adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk seseorang atau kelompok-kelompok tertentu saja, dan perbuatannya itu masih bersifat abstrak atau belum konkret. Contoh dari individual abstrak ini biasanya kita dapat temui dalam kehidupan kita sehari-hari, ialah pada ketentuan yang ada dalam agama. Contohnya adalah bagi setiap muslim wajib untuk membayar zakat. Kata bagi setiap muslim yang berarti hal tersebut hanya ditujukan pada kelompok atau pemeluk agama muslim saja, atau pemeluk agama Islam saja, yang mana orang yang tidak memeluk agama Islam tidak ada keterkaitan dengan norma hukum ini, yang mana norma hukum ini adalah norma hukum individual. Dan kata wajib membayar zakat
dalam dalam kata membayar zakat ini belum menentukan zakat mana yang wajib kita bayarkan. Apakah zakat fitrah, apakah zakat mal, atau zakat-zakat yang lainnya. Yang mana ini menunjukkan hal tersebut belum menentu atau belum konkret. Yang mana ini bisa kita simpulkan sebagai norma hukum abstrak. Norma hukum individual konkret. Norma hukum individual konkret ialah norma hukum yang ditujukan untuk seseorang atau orang-orang tertentu dan perbuatannya itu sudah menentu atau konkret. Contoh dari norma ini ialah untuk seluruh umat Islam di Indonesia, pelaksanaan sholat Idul Fitri jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023. Maka kata untuk seluruh umat muslim di Indonesia ini hanya ditujukan pada umat muslim yang berada di Indonesia saja. Bagi yang beragama lain dan bukan berada di negara Indonesia, tidak ada keterkaitan dengan himbauan ini, yang mana ini hanya ditujukan pada etnis atau kelompok tertentu, yaitu agama Islam. Nah, pada kata pelaksanaan sholat Idul Fitri akan jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 adalah norma hukum konkret, yang mana pelaksanaan sholat apa dan tanggal berapa sudah ditentukan, yang berarti hal tersebut bersifat konkret. Norma hukum berdasarkan masa berlakunya. Norma hukum berdasarkan masa berlakunya ini terbagi menjadi dua, yaitu norma hukum yang berlaku terus-menerus atau dauerhaftung, dengan norma hukum yang berlaku satu kali pakai atau sekali selesai, yaitu einmalig. Norma hukum yang berlaku terus-menerus atau dauerhaftung. Norma hukum yang berlaku terus-menerus, dauerhaftung, adalah norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi waktu sehingga dapat berlaku secara terus-menerus sampai norma itu dicabut atau diganti dengan norma hukum yang baru. Norma hukum ini biasanya terdapat pada suatu undang-undang. Misalnya, Undang-Undang Cipta Kerja akan terus berlaku sampai undang-undang tersebut diganti atau dicabut oleh pemerintah Republik Indonesia. Beranjak ke norma hukum sekali selesai atau norma hukum sekali pakai, yaitu einmalig. Norma hukum ini berlaku hanya satu kali saja dan setelah itu selesai. Sifatnya menetapkan saja, sehingga dengan adanya penetapan itu maka norma hukum tersebut selesai. Misalnya ialah surat keputusan yang menetapkan seorang aparat sipil negara. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya dimohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.